Video ini adalah part 3 dari pembahasan soal-soal HOTS penalaran kuantitatif pertanyaan teman-teman atau murid-murid yang sepertinya menarik untuk dibahas. Kita masuk ke soal pertama. Bilangan berikut yang habis dibagi 4 dan 9 adalah. Buat ngerjain soal ini sebenarnya bisa aja langsung kita cek satu-satu. Tiap opsi kita coba bagi 4 dan bagi 9. Yang mana yang habis itu hasilnya. Tapi cara kayak gitu tentu bakal capek dan lama banget ya. Nah, untuk memudahkan kita ngitung, kita fokus ke habis dibagi 4 dulu. Untuk mengecek apakah suatu bilangan itu habis dibagi 4, kita hanya cukup fokus di dua angka terakhir. Kalau dua angka terakhirnya habis dibagi 4, maka pastilah bilangan tersebut habis dibagi 4. Begitupun sebaliknya. Di soal ini kita lihat 58, 42, dan 26 tuh nggak habis dibagi 4. Maka yang mungkin menjadi jawaban kita adalah B dan C. Nah, soal ini kan juga mensyaratkan bilangannya juga harus habis dibagi 9. Nah, untuk habis dibagi 9, cara pengujian yang praktis adalah jumlahin aja semua bilangannya. Kalau habis dibagi 9 juga, maka pasti bilangan tersebut juga habis dibagi 9. Maksudnya gimana? Contoh nih, yang B, 3, 2, 4, 5, 4, 4, habis nggak dibagi 9? Kita jumlahin aja semua bilangannya. 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4. Hasilnya 22. 22 bukan bilangan yang habis dibagi 9. Maka 324.544 itu pasti tidak habis dibagi 9. Teman-teman bisa coba cek pakai kalkulator. Maka sampai sini kita bisa simpulkan harusnya jawabannya D ya. Dan kita juga bisa cek 5 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 8 adalah 27, dan 27 itu habis dibagi 9. Berarti kita bisa bilang bahwa 564.228 itu habis dibagi 9. Soal berikutnya. Beberapa persegi panjang disusun seperti gambar di bawah. Luas daerah yang diarsir adalah. Soal ini kelihatannya simpel tapi cukup tricky ya dalam penyelesaiannya. Kita bisa misalkan aja daerah yang diarsir itu sebagai X dan tinggi dari semua persegi panjang ini adalah T. Untuk daerah yang pertama, maka kita bisa lihat gabungan dua buah persegi panjang ini luasnya dapat dinyatakan sebagai X ditambah 32 atau secara keseluruhan alas kali tinggi yaitu 9 dikali T. Sedangkan gabungan persegi panjang ini luasnya adalah X tambah 25 atau bisa juga dipandang sebagai 8 dikali T. Nah, kita tinggal eliminasi, X-nya habis, maka dapat T sama dengan 7. Substitusikan ke persamaan awal, kita akan peroleh X sama dengan 31. Jadi luas daerah yang warna biru itu adalah 31. Soal selanjutnya, jika A tambah B per 2 sama dengan akar AB tambah 32, maka selisih akar A dan akar B adalah. Nah, soal ini kelihatannya ribet ya. Padahal sebenarnya sederhana, kita cuma butuh ingat lagi bahwa A tambah B kuadrat itu penjabarannya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Bagi yang lupa diingat lagi, A tambah B kuadrat itu artinya adalah A tambah B dikali A tambah B. Lalu kita bisa kalikan dan sederhanakan, dan kita akan peroleh A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, perhatiin kalau di sininya minus, maka di sini juga akan minus. Nah, sekarang coba bayangkan kalau A-nya kita ganti dengan akar A dan B-nya kita ganti dengan akar B. Maka tentu kita akan peroleh akar A tambah akar B dikuadratkan sama dengan A tambah B tambah 2 akar AB. Seperti sebelumnya, kalau di sini minus, maka di sini juga ikut minus. Nah, kalau ini udah ingat, kita balik ke soalnya. Persamaan ini untuk menghilangkan penyebutnya, kita bisa kalikan 2 semua, sehingga kita peroleh A tambah B sama dengan 2 akar AB tambah 64. 2 akar B-nya bisa kita pindah ruaskan sehingga kita peroleh A tambah B dikurang 2 akar B sama dengan 64. Kita lihat bentukan ini sama persis dengan formula ini. Maka kita bisa peroleh akar A dikurang akar AB dikuadratkan sama dengan 64. Maka akar A dikurang akar B-nya adalah 8. Soal selanjutnya cukup panjang. Pada suatu desa terdapat 40 orang yang bekerja sebagai petani dan peternak. Di antara 40 orang tersebut, 18 orang adalah wanita dan 13 orang adalah petani. Banyaknya wanita yang bekerja sebagai petani ditambah banyaknya pria yang bekerja sebagai peternak adalah 27. Banyak wanita yang bekerja sebagai petani adalah. Oke, untuk memudahkan kita ngerjain soal ini,
Kalau kita perhatiin di sini, kita punya 4 variabel, yaitu ada petani, ada peternak, ada wanita, dan ada pria. Dan beberapa dari mereka itu saling beririsan. Kita bisa bikin tabelnya dulu. Kita ingat total penduduk pada desa ini adalah 40 orang dan 18-nya adalah wanita. Maka prianya tentu sisanya 22 orang. Dan 13 orangnya adalah petani, maka peternaknya ada 27 orang. Lalu dikatakan juga bahwa wanita yang bekerja sebagai petani ditambah pria yang bekerja sebagai peternak adalah 27. Nah, yang kita mau cari di sini adalah banyaknya wanita yang bekerja sebagai petani. Kita bisa misalkan aja ini sebagai A, B, C, D. Sehingga kita dapat persamaan A tambah B sama dengan 13, A tambah D sama dengan 27, dan B ditambah D sama dengan 22. Jika dua buah persamaan ini kita jumlahkan, kita akan peroleh 2A tambah B tambah D sama dengan 40. Nah, B tambah D-nya adalah 22. Dan yang dicari di sini berarti adalah A. Kita rapiin dan kita akan peroleh A-nya sama dengan 9. Soal berikutnya. Diketahui X dan Y adalah bilangan real. Apakah X min Y bilangan positif? Oke, perlu diingat bentuk pertanyaan seperti ini yang ditanyakan bukanlah hasilnya ya, tapi apakah pernyataan-pernyataan yang diberikan cukup untuk mencari jawaban. Kita sebenarnya tidak begitu peduli jawabannya benar atau salah. Jadi kadang kita nggak perlu benar-benar mencari hasil akhir dari pertanyaannya. Yang kita cukup pastikan adalah apakah pernyataan yang diberikan cukup untuk menjawab soal ini. Kita perhatiin lagi soalnya bahwa ada X min Y bilangan real. Apakah X min Y bilangan positif? X dan Y bilangan real artinya X dan Y ini bisa bilangan positif, bisa negatif, atau juga 0. Pernyataan nomor 1 bilang bahwa X min Y kuadrat itu lebih besar dari 0, artinya positif. Nah, pernyataan nomor 1 ini jelas tidak memberikan bantuan apa-apa ya. Karena kalau X min Y dikuadratkan, apapun nilainya positif atau negatif, jika dikuadratkan pasti akan positif. Karena plus kali plus hasilnya plus dan min kali min hasilnya plus. Maka pernyataan pertama jelas tidak cukup untuk menjawab soal ini. Nah, kita lihat pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua ini bisa kita jabarkan sebagai X plus Y kuadrat lebih kecil dari X min Y kuadrat. Kita bisa jabarkan lalu dieliminasi dan kita peroleh X kali Y lebih kecil dari 0. Pernyataan X kali Y lebih kecil dari 0 itu menandakan X dan Y itu beda tanda. Kalau X-nya plus, Y-nya minus, dan kalau X-nya minus, Y-nya plus. Kalau X-nya plus, Y-nya akan minus. Maka X min Y tentu akan positif. Dan kalau X-nya minus, Y-nya akan plus, maka X min Y tentu akan negatif. Maka pernyataan kedua pun tidak memberikan bantuan apa-apa untuk menjawab soal ini. K, jawabannya adalah E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Makasih yang udah like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Silakan share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa tinggalin komen. Dan kalau mau belajar matematika lebih lanjut, bisa hubungi kontak di kolom deskripsi.